Nah itu, waduh. Jadi ini mumpung sama Mas Umar, Iya. saya sekalian curhat ya. Iya nggak apa-apa. Ini biar ini nggak apa-apa. Ini Pak Bupati, juga Pak Wakil Bupati ataupun para anggota dewan ini monggo. Iya. Kita sama-sama midhangetaken napa sing dados ular-ulare Pak Waliko. Apa kabar Pak Waliko? Baik. Alhamdulillah, ini suatu kehormatan buat saya gitu. Pak Waliko hadir di studio Warga 04. Nah, dari sini memang jadi studio ini adalah dikhususkan untuk masyarakat Wonosobo, masyarakat biasa saja gitu. Wah. Terima kasih Mas Umar. Salam budaya dan salam sejahtera untuk seluruh warga masyarakat Wonosobo yang berada dimanapun. Di seluruh dunia Pak, kalau Seluruh ini. dunia ya. Ini yang nonton itu bukan lokal, kalau ini yang nonton itu hampir seluruh dunia Pak. Wah, luar biasa. Iya. Ini gagasan yang sangat luar biasa. Ini justru saya yang mendapat kehormatan kalau masuk dalam ruang ini. Lah namanya aja kan orang desa gitu loh. Iya. Masuk di studio yang betul-betul saya katakan sangat modern. Jelekudik kecil gitu. Jadi Pak Waliko ini pemirsa semuanya, jadi bisa dikatakan ini adalah sumber inspirasi saya ketika waktu saya masih sekolah gitu. Iya. Saya sering main di tempat beliau gitu. Jadi yang pertama dulu pernah buka ini ya, usaha sablon Varias. Iya. Itu saya sering bantu bikin desain. Oh iya, iya, iya. Dulu manual senengnya gitu. Iya, Ya iya. bikin bantu desain logo-logo gitu. Betul, betul. Masih manual. Iya. Dan ini terima kasih sekali bisa hadir di sini. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol santai saja, Pak. Silahkan. Mumpung saya kebetulan tidak ada job di broadcast yang lain ini. Wah, ini media sosial, jadi Oh, iya. beruntung gitu, Pak. Jadi Pak Waliko juga masih nopo ya sarane menangi lah. Iya. Ini sekarang semua serba dipermudah Betul, betul. dengan media. Iya, iya. Iya, sekarang ternyata membuat studio sekarang tidak perlu apa namanya yang jelekudik gitu. Iya, Jadi iya. dengan media-media yang secukupnya ternyata Iya. bisa gitu. Iya. Ternyata manajemennya lebih simpel ya, seperti manajemen bakul bakso. Iya. Jadi kulaan sendiri, memasak sendiri, diiderkan sendiri, hasilnya dimakan sendiri. Wah, kalau hasil sih insya Allah gitu Iya. tetap nanti kita balik lah untuk meningkatkan kualitas gitu Baik, aja. baik, baik. Jadi ini modalnya pun juga modal nekat Pak Oh ya, Waliko. ya. Gitu. Memang segala sesuatu itu kalau tidak diniati oleh tekad, ya, tekad yang bulat itu tidak akan bisa terwujudkan, baik dalam semua aspek lah. Iya. Ini makanya saya katakan luar biasa kalau tadi saya dianggap orang yang sudah tua, berarti saya sudah banyak makan asam garam. Iya. Dari kecilnya Mas Umar sampai sekarang boleh dikatakan ya kita sudah tua. Saya melihat teman-teman sudah luar biasa kreativitasnya. Iya. Nah, yang tua ini kadang-kadang ketinggalan zaman. Apa itu media sosial, kadang-kadang kalau kita tidak sering mengikuti, kadang-kadang terus terang ketinggalan zaman. Iya. Secara teknis kita tidak mampu. Tapi itulah yang namanya sebuah berkah ya. Hidup dalam boleh dikatakan 3 zaman ya. Iya. Zaman tadi manual, Analog ya. Kemudian sekarang sudah digital. Digital. Sekarang digitalnya lebih ditingkatkan lagi. Ini Oh. kan luar biasa. Ya kita memang mengalami fase Pak. Jadi sekarang itu memang fasenya adalah fase. Jadi arus informasi itu sangat mudah untuk diakses. Betul. Dulu kita coba kalau mau cari sesuatu gitu, harus ke perpustakaan lah. Iya, iya. Di perpustakaan juga belum tentu ada. Betul. Sekarang tinggal buka Google aja toh, Iya. baru muncul semuanya. Itu informasi tidak hanya informasi yang sifatnya lokal, tapi Iya. justru
seluruh dunia bisa kita dapatkan itu. Makanya dalam dunia grafis pun juga demikian. Kalau saya dulu hanya berpula karena hobi aja gambar gitu. Iya. Kemudian saya ciptakan satu karya semacam kayak kalau zaman dulu baliho itu masih menggunakan manual, Iya, manual. kuas, kemudian meningkat lagi dengan airbrush. Kita ikutin terus Iya. ya. Lama-lama sudah masuk ke komputer. Iya. Nah, ini lama-kelamaan saya harus beradaptasi dengan alat kan, Iya. seperti itu. Ya meskipun masih grodol-gadul tapi artinya saya ya bersyukurlah Itu. kreativitas itu meningkat. Kalau sekarang kadang-kadang kita susah untuk mengikutinya. Kreativitas itu nggak bisa mati, Pak. Betul. Iya. Pelaku-pelaku dulu juga banyak lah. Cuma saya sendiri dulu banyak belajar dari Pak Waliko ketika nyablon ke awalis konti pakai screen dulu ya, pakai iya, screen tuh iya. di scrap gitu ya. Iya, iya. Pernah juga ditutul, Betul, ditutul, betul. bikin desain aja pakai rotring ya. Iya, Nah itu aja harus pakai huruf gosok itu. huruf gosok. Nanti Iya. kalau misalnya beberapa warna itu harus numpuk-numpuk itu di kertas kalkir kalau nggak salah. Iya, Saya betul. masih ingat. Kalau nggak kuat beli kertas kalkir, Ya. itu dulu kita suka minta bekas ronsen. Oh, bekas ronsen. Iya. Oh iya, Plastik ronsen itu saya amplas. iya. Itu lekatnya juga bagus kalau dikasih huruf gosok itu. Luwih parah meneh itu toh, Pak. Kertas kayak lentik. Oh iya. itu yang pernah kita lakukan itu. Nulis aja pakai rugos ya, Pak. Betul, betul. Jadi digosok satu-satu gitu. Nah, ini bagi milenial kayaknya nggak tahu apa itu rugos itu. Jadi Iya. rugos itu ya semacam kayak tulisan, jadi ada abjad ABC itu A banyak sekali itu, terus kita nanti nyambung Iya. per huruf itu. Per huruf akhirnya menjadi kata. Rugos itu kan huruf gosok. Oh, rugos, Iya, huruf gos. gosok. Iya, huruf gosok. Gitu. Oh, Jadi iya. memang itu harus digosok. Oh Gitu. iya. Karena di situ kan ada perekatnya. Iya. Ya. Nah, Ya, sekarang sudah berkembang ini, Pak. Jadi Betul. Pembelajaran memang kadang-kadang kalau kita berbicara dengan teman-teman muda sekarang itu kadang-kadang dia merasa aneh, kok bisa sih Pak kayak gitu Iya. gitu. Ya harus bisa. Memang keadaan memang seperti itu. iya. Kalau sekarang ini kan memang serba digampangke, tapi kan kita tidak boleh. Gampang ke. Gampang ke, Iya, gitu. betul. Saya undang ini sebenarnya spesial. Ini merupakan penghargaan lah untuk Pak Waliko sebagai senior lah. Saya tidak pernah mengatakan Pak Waliko itu tua. Tapi Pak Waliko itu senior. Senior saya. Dari dulu kan senior, Pak. Iya. Saya pokoknya di bawahnya Pak Waliko itu. Iya. Termasuk Karena ini masalah usia, nggak boleh ngelompati saya. Iya, nggak Kualat bisa. ini. Nah, itu kurang ajar jenenge. Ini kan hanya kita cuma permasalahan anu aja. Jadi dari pengalaman gitu. Iya. Nah, alhamdulillah kan bekal yang dulu itu ternyata masih membekas sampai sekarang Amin, gitu loh. amin, amin. Membekas sampai sekarang. Bahkan Pak Waliko pun juga pernah ya terlibat dulu bikin sinetron apa film itu, Iya. film sing Wonosobo itu. Ya, jadi saya itu memang menggeluti ya karena dari seni. Kalau tadi Mas Umar mengatakan saya pernah di dunia grafis, kemudian ada lagi di dunia entertain yang lain ya. Iya. Dari pembawa acara, ngelawak gitu kan zaman dulu, kemudian Kali Pak sinten almarhum nih Pak kan. almarhum Pak Aris, Aris. Pak Winoto. Saya pernah tahun 88 tuh pernah booming juga loh. Saya punya grup namanya WAW Group. W itu Waliko, A itu Aris, W itu Winoto. WAW Group. Kita booming loh sampai kita sudah masuk pasar Jakarta waktu itu. Cuman kan waktu itu kan terkendala ya. Teman-teman kan semua PNS. PNS. Ya. Jadi Cuma Pak Waliko ya. iya, saya satu-satunya orang yang berani keluar dari PNS. Iya. Karena saya berat dengan dunia saya gitu. Iya. Intinya kebebasan. Iya. Kalau kita bekerja dalam satu perusahaan atau dalam satu lembaga pemerintah itu kan kita terikat oleh satu aturan, disiplin kan gitu. Iya. Tapi kalau ya
kalau kita karena ingin kebebasan berkarya sehingga kita Iya. berani mengambil sikap gitu. Iya. Jadi kembali kepada dunia grafis, kemudian dunia acting, dunia, ya saya itu pernah punya pikiran gini, saya itu pingin membuat Jakarta tapi di Wonosobo gitu. Heeh. Artinya kalau dulu kita berbicara tentang film itu mesti yang ada mesti di Jakarta. Harus di Jakarta Ya. gitu. Kemudian dunia acting itu juga semua di kota besar. Nah, alhamdulillah ketika saya mengajak teman-teman untuk berlatih teater, berlatih drama, itu nyambung gitu. Iya. Nah, saya memberanikan diri dengan alat seadanya, saya coba menulis skenario, kemudian saya coba jabarkan kepada teman-teman, istilahnya kerennya itu saya casting begitulah. Oh, iya. Nah, kemudian saya membuat sebuah karya film. Waktu itu saya sekitar tahun 99 kalau tidak salah, saya membuat film tentang sejarah Wonosobo. Itu modalnya nekat. Iya. Ya, saya mendapat bantuan dari Dewan Kesenian Daerah dulu. Zaman dulu saya dibantu 15 juta untuk bikin film. Akeh Luar zaman biasa. semono kaipol ya. Kaipol. Iya. Akhirnya saya coba untuk menjabarkan yang kita inginkan sesuai dengan skenario. Saya bisa mengcasting hampir 200 orang terlibat di situ. Iya. Semua itu akhirnya bersubsidi mereka. Iya. Yang punya baju ya urun baju, yang punya kemampuan acting ya acting dan seterusnya. Akhirnya jadilah sebuah film gitu. Iya. Jadi kalau untuk misalkan konsumsi itu besok ada yang datang bawa ketela, ada yang bawa nasi jagung, semua untuk konsumsi. Untuk apa? Meringankan beban produksi. Oh, Nah, gotong royong itu yang Nah. tidak bisa kita abaikan. itu bedanya dengan dulu. Iya, Kalau dulu sebenarnya hanya masalah eksistensi gitu. betul. Kalau sekarang ya jerbasuki mawa beo. Betul. Nek orang nganggo ugo rampe selai apa ya? Iya, iya. Harus ono, maka kadang-kadang biayanya menjadi tinggi. Betul, betul. Pak Waliko, ini sekedar memori saja. Iya. Saya itu masih teringat, Pak, ketika waktu di pendopo bupati, Iya, waktu itu kalau tidak salah bupatinya Pak Sumadi. Pak Sumadi, betul. Iya, Sama Pak Aris ngelawak. iya, Sampai saat ini saya masih inget loh. iya, iya. Ngelawaknya cuma bahasa Inggrisnya kucing kesamber bledek. Wih, waring guyu cekakaan itu dan ternyata Freddy ya Pak. Iya. Kan black, hitam, cat, der, black der gitu kan. Saling nyaut gitu loh. Iya. Nah, ternyata Freddy. Oh alah. Dulu itu ya pemirsa ada namanya baterai, itu namanya mereknya Cap Freddy gitu. Freddy. Gambarnya kucing kesamber bledek. Keblek, iya. Itu ternyata bisa dijadikan apa ya? Bahan Guyonan guyonan lawakan gitu. dan itu benar-benar ketika saya masih kecil ingat Pak Iya, itu. iya. Dan dari penampilan kita itu ternyata menimbulkan respon yang luar biasa. Iya. Akhirnya kita pernah dikirim lomba lawak, ya lawak wong desa gitu Iya lah ya. sih. Ternyata kita juga nembus juga di tingkat nasional, itu bisa sampai juara 2 waktu itu ya. Karena kita kan sifatnya kan apresiasi ya. Iya. Jadi tidak berpikir pada orientasi bisnis seperti sekarang. Oh, Kalau iya. sekarang ini kan memang banyak orang lucu tapi kadang-kadang dipaksakan Iya. gitu. Nah, ini pembelajaran juga kan. Iya. Kalau kita memang lucu, memang kita mampu, ya dieksploitasi gitu. Pengalaman kita dulu di panggung Iya. itu kalau di open stage gitu ya, Iya. di panggung terbuka gitu. Kemudian di situ ada anak-anak di depan panggung itu keuntungan bagi kita. Oke. Jadi kalau anak kita membuat satu gerakan-gerakan yang kadang-kadang nyeleneh gitu, anak-anak kan mudah ketawa. Iya. Nah, itu memancing yang di belakang yang tua. Betul. Saya itu pernah punya pengalaman ngobrol sama masih ingat S. Bagio itu pelawak. Oh iya, Saya dulu setiap bulan saya sering ke beliau waktu masih Sugeng hidup, ya? masih sugeng di Setiabudi itu. Saya lega ke sana Iya. cuman kepingin ngangsu kawruh itu.
itu pernah kok, Es Bagio itu pernah ngelucu tapi tidak diketawain. Iya. Itu ceritanya menghibur pengungsi Merapi zaman dulu itu. Akhirnya dia saking gemesnya itu dia ngambil air, bawa ke tengah panggung, dia mandi, digebyuri gini, jadi orang itu baru ketawa. Baru gitu. ketawa. Ya. Ini kan namanya apa? Mengeksploitasi sebuah kelucuan, tapi kan tidak menyinggung orang lain. Iya. Ya memang kita harus seperti itu gitu. Jadi ini satu contoh bahwa kita memang semestinya menggali sebuah kelucuan-kelucuan. Jangan sampai seperti tadi anak-anak terus wah itu kan lucuan ini wong bapak-bapak. Nah ini kan kita sakit hati sebenarnya. Iya. Jadi nggak apa-apa ini. Ya mungkin eranya beda kok Pak. Iya. Eranya beda. Mereka juga mungkin lebih ya wong sekarang serba apa ya instan apa-apa instan gitu ya. Mereka kadang-kadang lucu dengan cerita kita bulet-bulet ya akhirnya kadang-kadang kayak gitu. Nah ini anak-anak sekarang. Iya betul. Pak Waliko, Baik. di usia yang ke-60 ini kan Iya. tentunya seiring sebenarnya dengan perjalanan Kabupaten Wonosobo. Betul. Nah ini pemirsa Suara Warga 04 banyak yang tidak tahu beliaulah sebenarnya konseptor tagline Wonosobo Asri. Nah sebenarnya menarik juga ini nyambung dengan kemarin waktu kita mengundang Mas Awang. Iya. Sebagai ya pengusaha muda lah Pak. Beliau bercerita tentang Wonosobo Asri gitu. Yeah. Yang sekarang sudah berubah menjadi Soul of Java gitu. Nah, kadang-kadang ya akhirnya menurut saya pembangunan Wonosobo jadi tidak terarah. Sempat kata Asri itu yang terdiri dari aman, sehat, rapi, indah ini kan adalah sebagai target pembangunan Betul. Kabupaten Wonosobo ini. Yeah. Kalau bisa pembangunannya ya yang aman, Betul. terus yang bisa menciptakan suasana sehat karena Wonosobo dianugerahi alam yang luar biasa, udaranya yang sejuk, Betul. sudah pasti sehat. Rumput we kan sampai dimakan Pak Waliko. Iya. Nah niko ono kluban sawah. Betul. Itu kan tanaman liar itu, tidak ditanam petani gitu, aja sampai dimakan. Terus kerapian. Nah sekarang Wonosobo sudah luar biasa rapinya Pak. Parkirannya rapi, pasarnya rapi. Betul. Apalagi ya, mungkin tata kelolanya pemerintah juga sekarang rapi banget Pak gitu. Nah ini yang menjadi istilahnya kalau kita sebagai masyarakat inilah sebenarnya menjadi kegundahan kita semuanya. Terus indah. Nah kata indah ini sebenarnya bukan sekedar hanya dibuat taman kanan kiri, Betul. tapi setelah itu tidak difungsikan dengan baik. Jadi jangan sampai pembangunan ini sia-sia. Nah kami ingin memang sengaja menculik Pak Waliko untuk datang di studio saya ini ben ngobrol-ngobrol tentang sejarah Wonosobo Asri. Karena ini banyak milenial ataupun masyarakat di luar sana, mungkin Wonosobo pun juga demikian, banyak yang tidak tahu bahwa beliaulah sebenarnya sebagai pencipta logonya. Pencipta logo Wonosobo Asri. Udah Pak, cerita Pak sekarang Pak. Kalau ya nanti saya tidak hanya bercerita tentang logo Wonosobo Asri, tapi perlu diketahui juga bahwa saya juga pencetus Pesta Rakyat Hari Jadi itu ada saya juga. Nah itu, waduh. Jadi ini mumpung sama Mas Umar, saya sekalian curhat ya. Iya nggak apa-apa. Ini biar ini nggak apa-apa. Ini Pak Bupati, juga Pak Wakil Bupati ataupun para anggota dewan ini monggo. Kita sama-sama midhangetaken napa sing dados ular-ulare Pak Waliko. Jadi begini, kalau sekarang kan setiap daerah itu punya jargonnya. Ada Jogja Istimewa, ada Jateng Gayeng, kemudian di tempat lain apa-apa itu kan memang gitu lah. Kalau di Wonosobo itu ada jargon apa tadi Soul of Java. Soul of Java. Saya karena wong desa jadi orang ngerti artinya ya.
ngertine Java itu ya Jowo Jowo, gitu ya. nggih, nggih, Tapi selebihnya saya belum paham. Jadi barangkali jargon itu diciptakan di era modern ya. Tapi tujuannya barangkali untuk pengembangan masalah wisata, ekonomi dan seterusnya mungkin seperti itu ya. Tapi khususnya tentang Wonosobo Asri itu kan dicetuskan sekitar era tahun 90-an. Iya, zamannya Pak sinten ya? Bupati Pak transisi dari Pak Pujiharjo. Pujiharjo ke Pak Margono. bukan, sebelum Pak Margono. Jadi di situ sudah Sutanto. bukan ada kok, saya lupa, nanti saya ingat pasti. Oke. Ya. Jadi ada tercetus pemerintah itu membuat sebuah Gagasan, simbol ya. gagasan. Gagasan, ya. Kalau di kota-kota lain itu kan zaman dulu itu kan terkenal dengan penilaian Adipura, ya betul. Kemudian setiap daerah itu memunculkan simbol-simbol atau Tagline gitu, Pak. tagline Ya. gitu. Nah, kebetulan kalau Wonosobo Asri itu zaman dulu hanya sebatas tulisan Wonosobo Asri. Iya. Kalau tadi Mas Umar sudah menyinggung aman itu apa, sehat apa, rapi, indah. Memang itu tergantung interpretasi ya. Iya. Berbicara aman itu aman dari lingkungan, misalkan jauh dari bahaya Bencana dan begitu, iya. sebagainya bisa disebut aman. Aman dari segi Keamanan kriminalitas bisa. Iya. Kemudian asri, Sehat. kemudian sehat bisa, masyarakatnya sehat karena Iya. tercukupi sandang pangan, kesehatan. Sejahtera maksudnya, ya. iya. Sehat, kemudian sehat lingkungannya itu bisa juga. Iya. Asri ya, aman, sehat, rapi. Rapi Iya. itu mungkin tata kota ya. Iya. Kemudian ada lagi rapi, kalau kita masuk kampung-kampung itu lihat rapi semua. Kemudian nanti saya datang ke rumahnya Mas Umar, rapi semua, pakai belangkon semua. Itu gitu, bisa ya. juga. Oke. Ya, itu kan tergantung interpretasi. Iya. Tapi dari apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah, asri, aman, sehat, rapi, indah dan seterusnya, nah, itu memang mengandung makna. Tapi semua itu kan perlu dipublikasikan kepada masyarakat. Iya. Masyarakat itu supaya memahami tentang asri itu apa gitu. Ada, kalau Wonosobo itu kan banyak seniman-seniman juga, seniman musik. Ada yang menciptakan lagu Wonosobo Asri. Ada yang pinter gamel menciptakan uyon-uyon Wonosobo Asri. Nah, kalau saya nggak bisa musik, saya nggak bisa gamel, saya nggak bisa saya bisanya grafis, ya saya menciptakan karya lewat grafis. Nek ngelawak orang mungkin, Pak. Ya, ngelawak itu bisa juga sih. Bisa. Tapi tergantung. Yang namanya lawak, dagelan itu kan tergantung ada pesan apa enggak. Ada pesan. Nah, kalau ada pesan kan RP-nya itu jelas gitu loh. Iya. Nah, kalau kita memang mewarnai Wonosobo Asri itu dengan sebuah karya yang kita sebut sebagai desain logo. Iya. Ya, saya menciptakan. Jadi saya membuat sebuah gagasan. Saya ingin membuat lambang atau logo. Kalau lambang daerah itu kan ada Swatantra Wonosobo. Iya, betul. Dan saya menciptakan lagi yang namanya logo Wonosobo Asri. Nah, logo itu bisa kita terapkan di mana saja. Karena kan ini kan sebuah upaya ya, supaya masyarakat tahu. Di taman, di banner, di tempat dimanapun orang tahu, oh Wonosobo Asri, Wonosobo Asri. Nah, itu saya ciptakan desain logo Wonosobo Asri tahun 94. Pas zamannya Pak Bupati yang aslinya dari Magelang itu, Pak Sumadi. Pak Sumadi. Saya lupa karena beliau kan sudah sudah almarhum ya. Iya. Iya Pak Sumadi. Itulah seorang pemimpin Wonosobo yang sekaligus akrab dengan saya. Beliau itu sangat menghargai teman-teman seniman. Iya. Jadi saya itu sering waktu itu saya ke pendopo,
ketemu dengan beliau Pak Bupati itu sering. Tapi maaf, saya kalau datang saya nggak minta proyek loh ya. Oh, dulu kayaknya enggak loh. Kalau dulu itu datang ke pendopo pada tulus kok Pak. Kalau Iya. saya beneran ini. Iya, iya. Dulu zamannya Pak Margono Betul. gitu, terakhir kan di Pak Margono gitu. Betul, betul. Kita sering ke sana itu dimintai apa namanya, waktu itu sih saya masih SMA gitu. Betul, iya. Saya melihat itu kan auranya kan aura bukan seperti sekarang lah. Nah, Iya. sekarang mungkin karena ya Iya. ya Jadi nggak perlu diceritakan kalau ini. Jadi ketika saya menciptakan logo itu ternyata waktu itu diajukan lewat Dinas Pariwisata. Betul. Saya punya ide gini, terus wah ini kok ide gagasan yang bagus. Ya mungkin waktu itu desain yang paling baik saya mungkin ya, karena mungkin satu-satunya orang yang berani mengajukan itu. Akhirnya sampai di Bupati kemudian menyetujui itu, dan itu di talk juga di DPR loh waktu itu. Oh iya, Iya. betul, betul. Nah makanya itu Pak, sebenarnya kan gini, gagasan logo itu sebenarnya apakah benar proyek Pak? Ini kan ada proyek logo, terus Pak Waleko yang mengerjakan, atau benar-benar itu adalah inisiatif dari pemimpinnya gitu loh. Pada saat itu Pak Sumadi. Iya. Waktu itu belum ada inisiatif. Tadi saya hanya katakan hanya jargon aja, asri, aman, sehat, rapi, indah. Tapi Belum ada logonya. belum ada logo. Kemudian saya mengarang sendiri, kemudian saya Ajukan. ajukan. Ini betul 0 rupiah saya. Oh, Betul. berarti itu logonya itu benar-benar disumbangkan ya, Pak? Disumbangkan. Bukan karena itu proyek loh ya Pak? Oh bukan. Maaf. Dan 0 rupiah pun 0 Pak rupiah. Waliko nggak Iya. dapat. Iya. Oh saksinya masih ada itu kalau. Kemudian tahun 94 Iya. setelah saya ajukan ke Bupati, Pak Sumadi, beliau menyatakan ini bagus, nanti kita perdakan atau kita buat aturannya dan sebagainya. Kemudian disodorkan ke DPR waktu itu, kemudian disetujui. Jadi itu menjadi logo resmi waktu itu. Iya. Nah, sudah kurun waktu berapa tahun, saya mengetuk hati beliau. Saya mengatakan gini, Pak, itu kan karya saya. Masa Iya. nggak ada pret-pretannya gitu. Nah, akhirnya sudah waktu itu muncullah surat dari Pak Bupati Sumadi itu. Iya. Surat yang mengatakan bahwa gagasan saudara tentang logo Wonosobo Asri ini diakui begitu. Ada suratnya, saya mahal harganya suratnya. iya. Kalau mau lihat mau. Ada Pak? Ada, tapi nanti dulu. Oke. Kemudian setelah masa transisi kepada Pak Margono waktu itu, Iya. yang tadi Mas Umar sendiri juga pernah ya, artinya sonding-sonding ke Bersinggungan lah gitu. Iya. gitu. Memang dia welcome. Bupati-bupati itu waktu itu welcome terhadap teman-teman. Saya itu biasa keluar masuk di situ. Dalam rangka apa? Memberikan ide dan gagasan. Iya itu Pak. Nah, akhirnya pada zaman Bapak Bupati Margono, saya muncul surat piagam tanda penghargaan. Jadi bentuk apresiasi toh. Bentuk apresiasi. Iya. Itu lebih penting itu daripada uang. Sekali lagi, bukan uang yang saya dapatkan, tapi adalah sebuah penghargaan dan pengakuan. Nah, ini yang harus eksistensi sebuah karya itu, yang terpenting adalah pengakuan dan penghargaan. Iya. Ya, bukan nilai rupiahnya. Iya. Kalau saya kelak itu sudah tidak ada, paling tidak cucu atau buyut saya besok akan bercerita, ini loh kakek saya dulu Iya. bisa membuat karya seperti ini. Ini kan monumental. Iya. Menariknya itu begini Pak. Logo Wonosobo Asri itu berbeda dengan yang sekarang itu, yang Soul of Java gitu. Iya. Nek dulu kalau Wonosobo Asri beserta logonya itu benar-benar tadi yang disampaikan, Iya. berarti artinya begini, Pak Waliko itu adalah interpretasi dari masyarakat lah. Betul. Entah itu Pak Waliko itu sebagai seniman atau sebagai masyarakat yang menyumbangkan kepada kabupaten, Iya. Pada daerah lah ya, ya. pada daerah gitu, memberikan sebuah gagasan tentang logo itu. Iya. Kalau zaman dulu logo Wonosobo Asri itu
Wonosobo Asri itu hampir dipasang itu di angkot. Betul. Bahkan mobil-mobil punya masyarakat biasa itu ditulis Pak di Betul, situ. betul. Ya, Tetapi sekarang berbeda. ya. Kalau yang Soul of Java itu rata-rata coba dicantumkan cuma mobil plat merah. Iya. Ini makanya Nah, itu bedanya itu di situ loh. dalam surat penghargaan saya, Ini ya. pengakuan ya. Ini sudah saya laminating ini. Ini kalau pagi tak sembah 3 kali. Aduh. Sembah tapi sembah guyon ini loh. Sembah 3 kali karena ini karya monumental yang Iya. sangat luar biasa. Ini ada di surat pengakuannya dari bupati. Kemudian ini penghargaannya. Oke, ini boleh pemirsa saya bacakan ya. Ini benar-benar ini luar biasa dan ini